Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Resensi Institute Channel. Setiap yang diciptakan memiliki tujuan penciptaannya. Misalnya, sebuah karya buku ditulis untuk dibaca. Manusia yang bijak dan berakal dalam menciptakan sesuatu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Semakin tinggi pengetahuannya akan apa yang diciptakannya, maka akan semakin mendekati kesempurnaan apa yang dicipta. Manusia yang dapat mencipta juga merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keistimewaan yang diletakkan kepadanya. Manusia diciptakan dari gumpalan darah, kemudian menjadi daging, dan setelahnya ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan manusia bertujuan untuk menjadi khalifah di bumi yang menjaga kemakmuran bumi. Segala yang ada di dunia ini telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memudahkan manusia dalam menjalankan tugasnya. Allah telah memberikan kejinakan kepada hewan liar dan menurunkan air ke bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keagungannya memanajemen segala yang ada agar dapat hidup dengan porsi mereka masing-masing. Manusia dalam tujuan penciptaannya memiliki dua elemen yang menjadi fondasi pencapaiannya, yaitu ibadah murni, sholat, zakat, puasa, dan haji, dan ibadah tidak murni, ibadah sunnah dan sosial. Manusia diciptakan untuk menjadi khilafah di muka bumi, yaitu seseorang atau pemimpin yang menjadi pemimpin dalam menjalankan segala aspek kehidupan sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilafah tidak hanya tentang pemimpin suatu negara, tapi seorang ayah, ibu, bahkan anak dalam rumah tangga pun memiliki tanggung jawab sebagai khilafah sesuai dengan porsi dan kedudukannya. Sebagai makhluk yang diciptakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah wajib, sunnah maupun ibadah sosial. Nah, dalam menjalankan ibadah terdapat dari kita berpemahaman bahwa dalam menjalankan ibadah murni dan tidak murni harus dipisahkan. Dalam artian kita harus memilih antara kerja atau sholat, satu bersifat duniawi dan lainnya ikhrawi. Nah, kadang ketika telah masuk waktu sholat, kita diajak teman sejawat untuk segera mungkin melaksanakan sholat. Sampai kepada jika kita mengatakan untuk duluan saja karena kita sedang melakukan sesuatu yang nanggung jika tidak diselesaikan saat itu, maka kita akan dijudge lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Coba kita memandang kejadian ini seperti pada contoh yang biasa saya dengar pada ceramah, bahwa apabila hidangan telah tersaji di meja makan dan tiba waktu sholat, maka sebaiknya kita makan terlebih dahulu. Dua aktivitas berbeda ini bermuara pada satu pemahaman, yaitu lebih baik menyelesaikan hal-hal yang kemungkinan mengganggu kekhusyukan kita saat melaksanakan ibadah, seperti pekerjaan dan rasa lapar, selama tidak melewati waktu yang ditetapkan oleh syariat. Karena bekerja juga merupakan ibadah, yang dimana darinya juga kita memperoleh pahala. Ibadah sunnah dan sosial akan melengkapi ibadah wajib kita yang belum tentu mencapai kesempurnaan dalam pelaksanaannya. Ibadah wajib secara tidak langsung menjadi fondasi dalam mencapai tujuan kita sebagai khalifah di bumi. Akhlak yang terbangun darinya memberikan penyadaran diri sebagai makhluk yang senantiasa dikuasai oleh naluri. Naluri membutuhkan akal, dan akal membutuhkan petunjuk agama untuk mencapai kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui hal ini, manusia akan melakukan berbagai aktivitas yang sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai kemakmuran bumi. Ibadah merupakan tujuan sementara diciptakannya manusia. Dunia hanya tempat persinggahan untuk mengumpulkan bekal melalui berbagai aktivitas ibadah yang dilakukan. Tujuan akhir sesungguhnya dari manusia adalah memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ahli ibadah tidak dapat masuk surga tanpa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah wajib merupakan hal penting, namun kita tidak boleh meremehkan ibadah sunnah dan aktivitas sosial kita. Percuma kita sebagai ahli ibadah jika masih memikirkan kejelekan orang lain, karena kedudukan kita di dunia ini adalah sama. Namun, hal ini bukan berarti kita tidak harus melaksanakan ibadah wajib selama kita memiliki perilaku yang baik. Ibadah wajib kita jadikan bekal wajib kita, sedangkan ibadah sosial sebagai makanan pelengkap di tengah perjalanan panjang kita. Perspektif Resentor, buku ini mengajarkan kita untuk lebih sadar bahwa dua kutub berlawanan bukan berarti tidak dapat bersama, melainkan perbedaan itu yang membuat penyatuan dalam pencapaian tujuan terjadi. Kita tidak pernah dapat mengetahui indahnya sehat tanpa ada sakit, bahagia tanpa sedih,
dan amal tanpa dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kebaikan dan keburukan untuk menyadarkan kita arti dari kehidupan sebagai pejuang ibadah dan pengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ibadah kita mempunyai bekal, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan perjalanan kita. Sekian pembahasan buku kali ini. Ada pertanyaan?